Selain Tajur Katineng, di Kampung Tajur juga mulai bermunculan villa-villa kecil yang dikelola secara mandiri oleh warga. Desainnya bervariasi, ada yang masih tradisional dengan dinding bilik dan atap ijuk, ada juga yang sudah modern tapi tetap menyatu dengan alam sekitar. Halo Sobat Niskala, kembali lagi di channel YouTube Jejak Niskala. Sebuah perjalanan yang akan mengantarkan kamu ke tempat-tempat terindah di Nusantara. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu kampung adat yang ada di Kabupaten Purwakarta. Selamat datang di Kampung Tajur, sebuah tempat yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi begitu kamu tahu, kamu pasti bakal jatuh cinta. Kampung ini ada di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kampung Tajur sendiri terletak di kaki Gunung Burangrang. Kampung ini memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari pemukiman prajurit Kesultanan Mataram Islam pasca penyerangan terhadap VOC di Batavia, hingga menjadi kampung wisata yang populer di kemudian hari. Pada waktu itu ada Kampung Patrol, Kampung Sukamanah, dan Kampung Sukamanggu. Namun setelah itu, ketiga kampung tersebut dikosongkan, kemudian bergeser menjadi Kampung Tajur. Nama Tajur sendiri punya arti dan sejarah yang cukup menarik. Dalam bahasa Sunda, tajur bisa merujuk pada semacam rangka atau tempat untuk menggantungkan sesuatu. Biasanya dipakai di sawah atau di kebun. Konon, dulu kawasan ini memang digunakan sebagai tempat bertani dan berkebun oleh leluhur masyarakat setempat. Menurut cerita warga setempat yang tinggal di sini secara turun-menurun, kampung ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tapi karena lokasinya yang agak terpencil di bawah kaki Gunung Burangrang, kampung ini luput dari modernisasi. Justru itu yang bikin daya tariknya kuat, alami, dan tidak dibuat-buat. Sebelum menjadi kampung wisata, Kampung Tajur merupakan kawasan yang sering digunakan untuk penebangan kayu secara ilegal. Dirintis antara tahun 2002 sampai 2003 dan diresmikan sebagai kampung wisata dengan mencirikan dan menonjolkan adat istiadat serta kearifan lokal pada tahun 2004. Satu hal yang langsung terasa waktu kamu menginjakan kaki di sini, alamnya masih sangat alami. Ada hamparan sawah yang luas dan terawat rapi. Sawah-sawah ini jadi nadi kehidupan warga. Dan pemandangannya, ya ampun, adem banget di mata. Gak cuma sawah, kebun-kebun milik warga juga tersebar di mana-mana. Ada yang menanam singkong, ubi, jahe, cabai, tomat, sampai berbagai jenis sayuran hijau dan ribuan tanaman mawar yang sengaja ditanam. Tanaman-tanaman itu nggak cuma buat dikonsumsi sendiri, tapi juga dijual ke pasar-pasar di sekitar Purwakarta. Sungainya, wah, masih jernih banget. Airnya mengalir dari mata air pegunungan. Tidak tercemar limbah, tidak kotor, dan kalau kamu berani, kamu bisa langsung minum dari sumbernya. Warga lokal juga biasa menggunakan air sungai untuk mandi atau mencuci, tapi tetap bersih dan terjaga. Rumah-rumah penduduk di Kampung Tajur mencerminkan kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Sebagian besar masih berupa rumah panggung dari kayu dan bambu dengan bilik sebagai dindingnya. Meskipun sederhana, rumah-rumah ini sangat fungsional, sejuk saat siang dan hangat saat malam. Namun, tidak sedikit juga warga yang sudah membangun rumah dengan gaya modern. Biasanya dibangun dari batako, semen, dan beratap genteng. Tapi meskipun bergaya modern, tetap tidak meninggalkan kesan kampung. Halaman luas, kebun kecil di belakang rumah, dan tempat duduk kayu di teras untuk ngobrol sore. Kampung Tajur nggak cuma indah secara visual, alamnya menyimpan banyak kekayaan. Selain hasil pertanian dan perkebunan, kampung ini juga punya potensi air bersih yang sangat besar. Beberapa sumber mata air alami masih terus mengalir tanpa bantuan mesin atau pompa. Ada juga potensi hutan kecil yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Di sana tumbuh berbagai jenis pohon keras, seperti jati, mahoni, dan pohon bambu. Pohon-pohon ini digunakan secara bijak untuk kebutuhan bangunan atau kerajinan tangan. Tanah di sini juga kaya akan unsur hara, makanya cocok banget buat berbagai jenis tanaman. Mayoritas warga Kampung Tajur bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi, sayuran, serta umbi-umbian sesuai musim tanam. Di sini, bertani bukan cuma sekedar mata pencaharian, tapi juga jadi bagian dari budaya hidup sehari-hari. Dari kecil, anak-anak sudah diajak ke sawah, belajar mengenal tanah, air, dan tumbuhan. Maka jangan heran kalau generasi mudanya pun masih banyak yang tetap memilih bertani meskipun zaman sudah semakin maju. Nah, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul mata pencaharian baru, yaitu usaha wisata. Berkat keindahan alam dan suasana kampung yang masih sangat alami, Kampung Tajur mulai dilirik sebagai tempat pelarian dari hiruk-pikuk kota. Beberapa warga pun mulai membuka penginapan, villa, bahkan tempat makan kecil dengan konsep tradisional Sunda. Salah satu ikon wisata yang menarik di Kampung Tajur adalah Tajur Katineng. Ini adalah sebuah penginapan khas Sunda yang dikelola langsung oleh warga setempat. Nama Katineng sendiri dalam bahasa Sunda berarti rindu atau kenangan. Jadi bisa dibilang, Tajur Katineng adalah tempat untuk melepas rindu pada suasana kampung, pada alam yang tenang, pada masa kecil yang penuh kebahagiaan. Selain Tajur Katineng, di Kampung Tajur juga mulai bermunculan villa-villa kecil yang dikelola secara mandiri oleh warga. Desainnya bervariasi, ada yang masih tradisional dengan dinding bilik dan atap ijuk, ada juga yang sudah modern tapi tetap menyatu dengan alam sekitar. Yang jelas, semua villa ini menawarkan hal yang sama, suasana tenang, pemandangan indah, dan kenyamanan tinggal di tengah kampung. Beberapa villa bahkan dibangun di tepi sawah atau dekat sungai. Kalau harus dirangkum dalam satu kata, suasana Kampung Tajur itu asri. Tapi tentu saja, keasrian ini bukan cuma soal pemandangan alam atau udara sejuk. Ini juga tentang cara hidup warga yang masih menjaga nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan juga kearifan lokal. Anak-anak di sini juga masih diajarkan bahasa Sunda halus. Meskipun terletak di pedalaman, bukan berarti Kampung Tajur tertinggal dalam hal pendidikan. Di sini sudah ada sekolah dasar yang cukup aktif dan jadi tempat belajar anak-anak dari kampung dan sekitarnya. Kampung Tajur bukan sekedar tempat di peta. Ia adalah cerita panjang tentang manusia dan alam yang hidup berdampingan dengan damai. Di bawah kaki Gunung Burangrang, di antara sawah dan kebun, mengalir kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk modernitas, tapi kaya akan makna dan pelajaran. Di kampung ini, kita belajar bahwa kekayaan tidak selalu diukur dari uang atau bangunan megah. Kadang, kekayaan justru hadir dalam bentuk tanah yang subur, sungai yang jernih, udara yang bersih, dan hati yang ramah. Jadi, kalau suatu hari kamu butuh tempat untuk menepi sejenak, untuk bernafas lega dan menyapa alam, datanglah ke Kampung Tajur. Karena Tajur bukan hanya kampung yang indah, tapi tempat di mana kita bisa menemukan kembali makna hidup yang mungkin sempat terlupakan. Sobat Niskala, sampai jumpa lagi di video Jejak Niskala berikutnya.